Bismillahirrahmanirrahim. Wal mafhumu adapun mafhum, makna mafhum. Ma ay maknan adalah makna. Dalla alaihi lafdu la fi mahallin lafz. Adalah makna yang menunjukkan atas makna itu apa lafal, tidak di dalam mahallin nutfis, la fi mahallin talaffudi, yakni la fil lafzi, ya kan? Mafhum adalah makna yang ditunjukkan oleh lafal, akan tetapi makna itu tidak berada di dalam lafal itu, ya kan? Tahrimu darbil walidaini yadullu qawluhu ta'ala fala taqul lahuma uffin. Haramnya memukul orang tua itu ditunjukkan oleh firman Allah fala taqul lahuma uffin. Akan tetapi tahrimul darbi tidak ada dalam lafaz itu, ya kan? Tidak ada dalam lafaz. Yang ada dalam lafaz itu adalah ta'fif, ya kan? La fi mahallin nutqi. Min hukmin wa mahallahu, berupa hukum beserta mahallul hukmi. Wawunya wawu ma'iyah, ya. Min hukmin wa mahallahu. Mantuk itu adalah makna yang ditunjukkan oleh lafal, namun makna itu tidak berada dalam lafal itu. Makna tersebut bisa berupa hukum, bisa berupa mahallul hukmi, bisa kedua-duanya, ya kan? Mafhum itu apa isinya? Bisa berupa hukum, bisa berupa mahallul hukmi, bisa berupa hukum bersama mahallul hukmi. Haram itu kan hukum, ya kan? Khamar itu mahallul hukmi. Kata harimi kada seperti haramnya anu. Tahrim ini hukum, kada itu mahallul hukmi. Kama sayati. Kama sayati. Fa in wafaqa hukmuhu al-mustamiluhu alaihi al-mantuqa ay al-hukmal mantuqa bihi fa muwafaqatun. Fa in wafaqa, jikalau apa makna setepa wafaqa ini? Sejalan, ya. Sejalan. Wafaqa. Jikalau sejalan, apa hukumnya mafhum? Al-mustamilu yang mengandung, huwa apa mafhum alaihi atas hukum, yang mengandung apa mafhum atas hukum. Jikalau sejalan, apa hukumnya mafhum? Yang mana mafhum itu mengandung hukum itu, ya. Sejalan al-mantuqo kepada mantuq, ay al-hukma al-mantuqo bihi, artinya hukum yang diucapkan. Famuwafaqatun, maka itu adalah muwafaqah, maka disebut muwafaqah. Jikalau hukumnya mafhum itu sejalan dengan hukumnya mantuq, itu namanya muwafaqah. Kemana kan kayak ini, ya. Hukumnya mantuq
haram hukumnya hukum haram, kan muwafaqah namanya, disebut muwafaqah. Wa yusamma mafhuma muwafaqatin aidan, dan juga bisa disebut mafhum muwafaqah. Jadi namanya dua, bisa mafhum muwafaqah, bisa muwafaqah saja. Tsumma huwa, kemudian adapun mafhum muwafaqah, fahwal khitabi adalah fahwal khitab, ay yusamma bidzalika, yakni dinamakan apa mafhum muwafaqah, dinamakan dengan fahwal khitab. Ingkana jikalau ada apa mafhum muwafaqah, aula minal mantuki, adalah lebih utama, lebih tinggi daripada mantuk. Walahnuhu ay lahnul khitabi ay yusamma bidzalika, dan mafhum muwafaqah itu disebut fahwal lahnul khitab, ingkana jikalau ada apa mafhum muwafaqah, musawiyan lil mantuki, adalah setara dengan mantuk. Artinya mafhum muwafaqah itu dibagi dua. Yang pertama disebut fahwal khitab jikalau mafhum muwafaqah itu aula minal mantuk. Yang kedua disebut lahnul khitab jikalau mafhum muwafaqah itu setara saja dengan mantuk. Misalul mafhumil aula, adapun contohnya mafhum aula, contohnya mafhum muwafaqah yang aula minal mantuk adalah tahrimu darbil walidaini, haramnya memukul walidain. Ad-dallu jadi sifat dari tahrim ya, yang menunjukkan alaihi atas tahrim, nazaran lil makna, mengingat makna, mengingat ilat. Qauluhu ta'ala, apa firman Allah Ta'ala, fala taqullahuma uffin. Jadi firman Allah Ta'ala fala taqullahuma uffin itu yadullu ala tahrimi darbil walidain nazaran lil makna, ya kan? Masa fala taqullahuma uffin menunjukkan haramnya darbi? Iya, karena nazaran lil makna, ya kan? Ya ini ilat, nazaran lil ilat, kenapa? Fahuwa, maka adapun tahrimul darbi aula min tahrimil ta'fif, lebih tinggi daripada haramnya ta'fif al-mantuki, yang memang menjadi mantuk. Tahrimul darbi itu mafhum, tahrimul ta'fifi itu mantuk, ya. Kenapa tahrimul darbi aula min tahrimit ta'fifi? Li asaddiyatid darbi minat ta'fifi fil idai, karena lebih sangatnya darbi dibanding ta'fif di dalam idanya. Memang sama-sama ida, tapi ad-darbu asaddu idaan minat ta'fif. Itu contohnya mafhum muwafaqah yang aula minal mantuk. Wa minal musawi, wa misalul musawi, adapun contohnya mafhum muwafaqah yang musawi lil mantuk adalah tahrimu ihraqi malil yatim, haramnya membakar hartanya anak yatim. Ad-dallu yang menunjukkan alaihi atas tahrim,
Nadran lil makna, mengingat makna. Ayat itu apa ayat? Innal ladina ya'kuluna amwalan yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Ayat ini bukan hanya menunjukkan haramnya makan hartanya anak yatim, akan tetapi juga menunjukkan haramnya membakar hartanya anak yatim. Kok bisa ya? Nadharan lil ma'na kan? Nadharan lil ma'na. Lebih tinggi mana keharamannya aklu dan ihraq pada ya. Sama kerugiannya terhadap anak yatim pada. Sama-sama membuat anak yatim tak makan. Sama saja gara-gara hartanya dibakar atau karena dimakan orang, berbeda. Fahuwah maka adapun tahrimul ihraq musawin di tahrimin akli, setara dengan haramnya makan. Kita nasi akan kenyang, ya kan? Yang membakar tak kenyang. Di musawatir ihraqi lil akli fil itlaf, karena setaranya membakar setara dengan makan di dalam itlafnya, sama-sama merusak hartanya anak yatim. Maksudnya hartanya anak yatim harus dilindungi, ya kan? Wakilah dan ada yang berpendapat. Tadi dikatakan bahwa mafhum muwafaqah itu ada kalanya aula. Ketika aula namanya fahwal khitab, ya kan? Ada kalanya musawi. Ketika musawi namanya lahnul khitab, ya. Ada yang berpendapat la yakunu al muwafaqatu musawiyan. Tidak ada apa muwafaqah itu adalah musawi. Ini bisa dibalik, la yakunu al musawi muwafaqatan, ya kan? Ada yang berpendapat bahwa mafhum musawi itu bukan muwafaqah namanya. Mafhum yang musawi menurut sebagian pendapat tidak bisa disebut muwafaqah, ya kan? Ai kama qala al-musannifu, maksudnya sebagaimana dikatakan oleh musannif, la yusamma bil muwafaqati al-musawi. Tidak dinamakan muwafaqah apa musawi. Bukan musawi, tak bisa disebut muwafaqah, ya. Yang bisa disebut muwafaqah itu yang aula saja, ya. Wa in kana mislal aula, meskipun ada apa musawi seperti sama dengan yang aula. Fil ihtijaj bihi, di dalam berhujjah bihi dengan aula. Meskipun dalam hal berhujjah musawi sama saja dengan yang aula, ya kan? Wa bismihi, dan dengan namanya al-musawi, al-mutaqaddim yang lalu. Musawi apa namanya tadi? Lahnul khitab, ya. Dan dengan namanya musawi yang lalu itu kan inyamai lahnul khitab. Yusamma al-aula aidan, dinamakan apa al-aula juga. Kalau yang musawi tidak disebut muwafaqah, maka mafhum yang aula namanya adalah selain fahwal khitab disebut lahnul khitab juga. Ini artinya bahwa mafhum muwafaqah itu ada dua, mafhum aula dan mafhum musawi, ya kan? Mafhum musawi. Mafhum yang aula itu namanya fahwal khitab dan lahnul khitab. Yang musawi tadanya mana, ya kan?
wa bismihil mutaqaddimi yusamman aula aidan, ya kan. Baru masih gampang itu. Wa yusamman aula, dan dinamakan apa mafhum aula, dinamakan juga dengan namanya mafhum musawi yang lalu itu. Mafhum aula kan sudah punya nama, fahwal khitab, ya kan. Tapi kalau yang musawi tidak bisa disebut muwafaqah, maka nama yang sudah diberikan yakni lahdul khitab diberikan juga kepada yang aula, ya. Wa bismihil mutaqaddimi yusammal aula aidan ala hadza, menurut pendapat ini. Jadi menurut ini mafhum ada mafhum muwafaqah, ada mafhum musawat, ya. Mafhum muwafaqah, mafhum musawat. Mafhum muwafaqah berarti yang aula, ya. Wa fahwal kalami, adapun fahwal kalam, apa artinya fahwa itu? Kalau ada orang bilang fahwal kalam, maka maksudnya ma yuhmu minhu qat'an. Ada sesuatu yang secara qat'i dapat difaham daripada kalam, itu namanya fahwal kalam. Fahwal kalam. Walahnuhu, adapun lahnul kalam, apa maknanya? Maknahu, makna kalam, ya kan? Lahnul kalam identik dengan makna kalam. Fahwal kalam ma yufhamu minal kalam qat'an. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, wa la ta'rifannahu fi lahnil qawli, dan benar-benar kamu akan mengenal mereka di dalam maknanya kalam kaul mereka. Wa yutlaqul mafhumu ala mahall hukmi aidan kal mantuq, dan dikategorikan apa mafhum, diberikan atau digunakan apa kata-kata mafhum atas mahallul hukmi aidan, sebagaimana ay kama yutlaqu alal hukmi wa mahallil hukmi, wa mahallihi, seperti diterangkan tadi itu. Mafhum itu bisa yang dimaksud adalah hukum, bisa dimaksud mahallul hukmi, bisa yang dimaksud adalah kilahuma, ya kan. Kilahuma. Al hukmu wa mahalluhu. Kal mantuki, seperti mantuk. Wa ala hadza, dan atas dasar ini, ayyam bani ala hadza, dan dibangun atas dasar ini, bahwa mafhum itu bisa mencakup kepada hukum, mahallul hukmi, dan hukum serta mahallul hukmi secara bersama-sama. Dan dibangun atas dasar ini, maka dan musannifu fi syarhih, apa yang dikatakan oleh musannif fi syarhil minhaj ka ghairihi, di dalam syarah kitab minhaj seperti syarahnya kitab minhaj. Beliau mengatakan al mafhumu imma aula minal mantuki bil hukmi au musawin lahu fihi. Adapun mantuk, adapun mafhum, mafhum itu ada kalanya lebih tinggi daripada mantuk dengan mendapatkan hukum, atau setara dengan mantuk fihi, di dalam hukum. Kalau takbirnya seperti ini, maka yang dimaksud mafhum di sini adalah mahallul hukmi, ya kan? Mahallul hukmi kan sehukumana, ya kan? Adapun mafhum, maksudnya mahallul hukmi, ya kan? Ada kalanya lebih berhak daripada mantuk untuk mendapatkan hukum, ya kan?
ada kalanya setara dengan mantuk dalam soal hukum. Dalam ibarat ini mafhum tidak bisa diartikan hukum kan? Kan tak bisa ya. Adapun mafhum maksudnya hukum, ada kalanya lebih utama daripada mantuk untuk mendapatkan hukum tak apa.